Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga rekan-rekan sekalian tetap semangat ya untuk mempelajari enterprise arsitektur. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang fase B, ya gitu ya, fase B. Jadi fase B ini merupakan lanjutan dari fase A. Jadi setelah kita menetapkan fase A kemarin gitu ya, setelah kita menetapkan fase A, kita lanjutkan dengan fase B. Karena fase B ini kita perlu tahu fase A-nya tuh visinya seperti apa sih dari organisasinya. Nah, kemudian di fase B ini tujuannya apa? Nah, tujuannya di fase B ini tentunya dia akan membuat bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur. Nah, untuk membuat bisnis arsitektur dari suatu organisasi ya, kita perlu menetapkan dua hal gitu ya. Jadi dua hal terkait target. Nah, di sini target dari organisasinya dan kemudian target ini kondisi kedepannya gitu ya, to be-nya. Nah, itu yang perlu kita susun ya. Kemudian sebelum menyusun target, kita perlu mengetahui kondisi saat ini atau as is. Kondisi saat ini atau kondisi existing gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akan melihat gap antara target dan bisnis kondisi saat ini ya atau as is ya. Jadi as is to be gitu ya. Nah, jadi ketika menyusun bisnis arsitektur, saya ulangi lagi, ketika kita menyusun sebuah bisnis arsitektur, ya, kita perlu melihat bisnis arsitekturnya saat ini seperti apa. Kemudian ke depan 5 tahun lagi, nah gitu ya, kira-kira akan jadi seperti apa. Dan kita perlu melihat per tahunnya gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian dari gap itu, kita akan menyusun atau akan kita jadikan dasar untuk menyusun sebuah roadmap. Nah, roadmap dari organisasinya terkait bisnis arsitektur ini seperti apa. Nah, oke. Kalau kita berbicara tentang output ya, atau artefaknya ya, artefak yang perlu dibuat untuk bagian bisnis arsitektur ya. Ini ada cukup banyak artefaknya ya, mulai dari katalog, kemudian matriks, kemudian diagram. Nah, ini ada cukup jadi ada 3 artefak gitu ya. Katalognya di sini ada beberapa katalog gitu ya. Ada 10 katalog gitu ya. Kemudian untuk matriksnya di sini ada 5, kemudian untuk diagramnya ini ada 13 ya, ada 13 diagram. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang TOGAF, apakah semua artefak ini perlu dibuat? Nah, ini kita perlu sesuaikan dengan kondisi dari organisasinya gitu ya. Jika dokumennya lengkap, mungkin kita bisa menyusun semua. Nah, jika dokumennya tidak lengkap, kita prioritaskan mana yang berguna ya untuk perusahaan. Perusahaan semakin matang, semakin kompleks gitu ya. Biasanya dia butuh outputnya yang semakin lengkap gitu ya. Nah, di sini kalau katalog, di sini ada cukup banyak. Jadi ada 10 ya, mulai dari value stream katalognya, kemudian business capability-nya, value stream sticks catalogs, organization, driver, rule, business service, location, process event, control, product katalog, kemudian contract measure katalog. Nah, beberapa poin penting yang perlu dibuat di katalog gitu ya. Di antaranya adalah ada organization actor katalog, kemudian kita perlu mengidentifikasi rule. Rule ini kita bisa dapatkan dari tupoksi gitu ya. Kemudian business service atau function katalog gitu. Itu yang paling penting. Bukan yang lainnya nggak penting ya, cuma yang lainnya penting ya. Cuman kita perlu melihat kondisi organisasinya juga ya. Kemudian kalau matrix, nah, matriksnya ada value stream capability matrix, kemudian ada strategi capability matrix, capability organization matrix, business strategy matrix, kemudian ada actor and rule matrix. Nah, adapun yang paling penting adalah kita menentukan aktor dan rule matrix. Jadi aturannya ini, rule-nya apa. Nah, supaya kita bisa tahu terkait tumpang tindih antara tupoksi satu dengan yang lain. Kemudian untuk diagram ya, ini ada 13 ya, ada business model diagram, ada business capability map, value stream map, organization map, kemudian ada business footprint diagram, business service information diagram, ada function decomposition diagram, ada product life cycle diagram,
goal objective service diagram, business use case diagram, organization decomposition diagram, kemudian proses flow diagram, event diagram. Nah, di antara sekian banyak itu yang paling penting adalah dari organisasinya kita gambarkan proses flow diagram atau ini menggambarkan proses bisnis atau SOP-nya. Ini yang paling penting ya. Kemudian bagaimana cara untuk menyusun artefak itu? Nah, ini ada 9 tahap. Kita mulai dari menentukan model, viewpoint, dan tools yang akan kita gunakan untuk menyusun artefak tadi. Kemudian, nah ini kita tentukan dulu, atau kita kembangkan dulu. Kita buat dulu bisnis arsitektur baseline-nya atau kondisi as-is-nya. Kemudian kita tentukan target ke depan itu seperti apa. Nah, ini kita perlu melakukan wawancara. Kemudian perform gap analysis, kemudian menentukan kandidat roadmap komponen. Nah, kemudian di sini nanti kita mulai nyusun arsitektur landscape-nya. Kita dari artefak tadi kita mulai susun. Kemudian kita tunjukkan ke stakeholder untuk dilakukan review. Nah, kemudian kalau sudah setuju, maka dilakukan finalisasi. Nah, kalau belum setuju berarti perlu diperbaiki. Kemudian kita tuangkan tadi dalam arsitektur definition dokumen. Nah, itu tadi terkait artefak ya. Jadi artefak di dalam pembuatan bisnis arsitektur ada cukup banyak ya, mulai dari katalog tadi ada berapa 10, matriksnya ada 5, kemudian diagramnya nanti ada 13 ya. Ada cukup banyak dan kemudian untuk tahap-tahapan ini tadi ada 9 langkah untuk menyusun bisnis arsitektur. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.